nastaghfir wa natubu ilaih wa tawakkalna alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus sahabat kami Pak Andri beserta istri, beserta ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur nikmat, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah dan kita akan dihinakan oleh Allah. Sebenarnya konsep hidup ini adalah rasa syukur. Sekecil pun apapun yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita syukuri, maka itu akan mengundang nikmat-nikmat yang lain. Maka perintah Allah, anis kurilah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Hendaklah kalian senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur itu untuk kebaikan untuk dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan Allah, manusia yang mulia, manusia yang diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan di yaumil kiamah, bisa memberikan syafaat kepada kita sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara hari ini adalah tasyakuran, ya. Dan di dalam Islam akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Memang akikah itu atau penyembelihan hewan kurban, hewan akikah itu 7 hari setelah dilahirkan. Tetapi di dalam Islam boleh ditunda-tunda sampai kita dapat rezekinya Allah. Salam. Jadi tidak harus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Duduk di atas, boleh di situ. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, anak ini merupakan anugerah Allah. Maka Allah katakan zuzilina nisnanasi minas syahwati minan nisa'i wal banin. Jadi termasuk hiasan itu adalah istri dan anak. Zuzina linasi hubus syahwat minan nisa' wal banin. Jadi anak di tengah-tengah kita itu hiasan yang akan membuat rumah tangga kita jadi indah. Jadi namanya hiasan itu memperindah. Jadi di dalam Islam itu yang memperindah itu adalah istri, yang kedua adalah anak. Jadi kalau kita hidup sendirian itu nggak indah, karena nggak ada yang menghiasi. Tapi kalau kita sekanta tadi, kalau kita nggak punya istri itu nggak indah. Nah yang kedua yang membuat indah itu adalah anak kita. Ya. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kita ambil contoh ya, sekelas penyanyi dangdut siapa itu saja pakai bayi tabung itu sudah. Ya siapa Inul ya, ya mohon maaf agak nggak enak disebut orangnya karena dangdut itu ya. Jadi dia itu sampai sekali itu 100 juta 200 juta hanya pengen punya anak gitu, tapi Allah kasih sampai berkali-kali gitu. Baru kasih satu gitu. Jadi itu memperindah gitu. Buat apa kalau kita punya rumah tetapi mohon maaf anak itu nggak ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan agak panjang dikit nggak apa Bapak Ibu ya, biar rumah ini berkah disebut. Amin, amin, amin. Kata Rasulullah itu, kalau ada satu tempat masjid atau tempat dipakai untuk pengajian itu, maka akan diberikan keberkahan rumah itu. Amin. Rumah. Yang kedua, Allah menghadirkan jutaan malaikat.
Jadi hari ini malaikat berkumpul di sini karena ada pengajian. Dan banyak malaikat yang hadir di rumah kita itu menandakan rumah kita berkah. Yang ketiga, torikon ilal jannah. Rumah itu ada pengajian itu sebagai sarana untuk menuju surganya Allah. Kita ingin masuk surganya Allah. Karena di dunia ini nggak bisa memberikan kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan yang hakiki nanti surganya Allah. Maka dengan pengajian itu kata Rasul, torikon ilal jannah. Yang kedua akan ditambah keimanan kita kepada Allah. Yang keempat, keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair. Kata Imam Al-Ghazali itu, berkah itu ada kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya memang namanya kurang keren Bu untuk kalangan Ustadz ya. Ustadz namanya Selamat ya. Mungkin lebih kenal lagi siapa ada namanya, mungkin ya siapalah gitu ya namanya Ustadz Selamat. Nah, apa gitu. Mau nggak kurang, tapi kalau Bapak Ibu nanti dilihat di YouTube ya beberapa saya kasih. Apa? Kucing. Oh, kucing. Tutup pintunya. Kita penuh kekeluargaan ya Bu, santai ya Bu. Iya. Yang penting pengajian berkah, Ibu tambah iman, tambah wawasan, tambah keberkahan dari Allah. Jadi saya sering mengisi di Masjid Al Mubarak, ya, masjidnya Pak Rais dan Al Amanah ini ya. Jadi saya sering ngisi ya, khotbah Jumat 2 kali. Dulu waktu yang pengurus yang dulu saya sering ngisi kajian subuh di situ. Nah, nama saya Ustadz Selamat. Ya, kalau Bapak Ibu nama Selamat sudah menebak gitu. Tapi walaupun nama saya Selamat, tapi masih darah biru saya. Karena saya dari Pakistan. Pakistan. Jadi Pakistan Delanggu Klaten itu nama saya gitu ya. Ya, kemana-mana saya selamat Bapak Ibu sekalian. Sampai teman saya di Pasar Minggu namanya Selamat, satu kampung, satu kelurahan. Teman saya juga namanya Selamat, pagi jualan toge ke Pasar Minggu, ditabrak taksi, selamat juga ke akhirat. Sampai sekarang nggak balik-balik Pak Cik, nggak balik lagi, udah enak di sana. Selamat. Jadi ya anak kami 5, alhamdulillah. Yang 1 tadi lulusan unsur, ya alhamdulillah Allah kasih. Karena tadi saya katakan ke Mas Andri bahwa orang menanam kebaikan itu akan muncul kebaikan. Amin. Karena kita sering membantu orang gitu ya. Ya, terutama maaf saya sering mentaarufkan orang. Jadi yang menikah itu mungkin baru 53 pasang. Saya itu ya secara Islami ya, ta'aruf modelnya gitu. Kemarin Januari terakhir di 2023. Nah, jadi saya sering nolong orang. Nah, jadi nomor 2 Bapak Ibu sekalian, anak saya nomor 2. Kalau Bapak Ibu pernah makan Kentucky Fried Chicken Sabana. Kalau di Jatimakmur itu ada Presto Sabana. Presto Sabana. Betul ya? Iya, saya pelanggannya. Oh, gitu. Iya. Itu pisan kami. Jadi saya anak laki-laki, beliau anak perempuan. Beliau anak perempuan baru selesai S2 di IPB, anak saya baru selesai S2 di Madinah, Mekah. Jadi 9 tahun anak kami di sana, Bapak Ibu. 9 tahun. Di Boyong kemarin hampir 3 tahun. Makanya sekarang udah lulus selesai, baru kemarin selesai S2-nya di IPB gitu ya. Jadi modalnya nih Bapak Ibu, mudah-mudahan nih adik kita yang baru lahir ini nanti mudah-mudahan bisa ke pesantren, minim punya hafalan Quran 15 juz. 15 juz hafal Quran waktu anak saya itu 10 tahun yang lalu. 15 juz ditambah juz mangga, juz jamu itu. Alhamdulillah. Dan punya grammar bahasa Arab. Alhamdulillah dapat beasiswa, pesawat dibiayai, di sana makan dikasih, gratis, asrama, plus uang bersih itu 4,5 juta untuk S1-nya. S2-nya itu hampir 6,5 juta. Jadi alhamdulillah saya naik haji 2019. Tapi saya biasa biaya dari kantor dulu, saya nggak ngeluarin ongkos. Kalau istri saya yang menghajikan anak saya. Jadi 2019 habis itu Covid 2 tahun kan. Yang hajinya yang waktu 2020 nggak ada sama sekali kan, karena Covid. 2000 itu terus 2021 itu baru ada sedikit. Jadi itu saya punya cucu tiga yang ada mau 4. Nah 5 anak itu ya alhamdulillah saya sering mendidik dengan cara Islam. Semua TKIT, SDIT, terus pesantren mau laki perempuan saya buang ke pesantren semua. Jadi nanti Pak Andri
bisa belajar dari saya. Pak Andri mungkin sebenarnya lebih baik daripada saya. Saya ke Jakarta dengan istri, eh, mengandung anak kedua yang di Madinah ini, plus anak satu mau ke Jakarta itu saya mau ngapain gitu. Yang penting saya karena Allah, saya bersyukur saya di jalan Allah, alhamdulillah. Jadi walaupun kami rumah kecil punya ya tempati dan alhamdulillah berkah gitu. Ya saya tadi sering nolong orang. Yang penting itu sering memberikan kebaikan kepada orang lain, nanti Allah menolong kita. Itu konsepnya. Jadi di Madinah sekarang sudah alhamdulillah sudah S2 jadi dosen. Anak saya itu yang dari Madinah itu, yang satu di BUMN, alhamdulillah juga ditolong orang juga. Nah yang ini sekarang jadi dosen. Nah sekarang sedang sama pisahnya karena punya perusahaan besar dan punya pesantren besar. Nanti kalau bapak ibu putra putrinya mau di pesantren kan di besan saya aja itu bagus. Di Cipanas, Cipanas. dekat Taman Bunga. Oh, Taman Bunga Cipanas. Nah itu Ciloto. Taman Bunga itu ya Nusantara itu. Taman Bunga Ciloto. Beliau pesantrennya besar dan termasuk menantu saya ke wakil kepala sekolah itu, jadi dari anak saya nomor 3 dan anak saya dari Madinah itu termasuk pembina lah pesantren itu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi keberkahan itu akan nampak kalau ada rasa syukur gitu ya. Jadi itu nama saya, jadi kalau masjid-masjid insya Allah pada tahu saya siapa gitu. Nah baik bapak ibu yang dirahmati Allah, kita akan sedikit membahas tentang bahwa anak itu hiasan. Orang penyanyi dangdut aja pengen punya anak, apalagi kita orang yang baik. Kan kita ingin melanjutkan sejarah kita. Kita ingin kalau kita tua nanti bapak ibu, betapa pentingnya punya anak soleh. Anak saya itu, kalau butuh sesuatu itu pasti anak. Jadi anak itu sering nelpon, sering membelikan sesuatu. Jadi termasuk Umi mau ke Turki, ini ada tabungan pakai. Jadi alhamdulillah saya punya anak soleh dan solehah 5-5-nya dan rata-rata punya hafalan Quran. Jadi yang pertama itu 7 juz, yang kedua tadi Madinah 15 juz, sekarang udah 30 juz. Dan itu dapat lisensi dari, kalau bapak ibu umroh itu ada ulama-ulama yang duduk nyender di tiang masjid Nabawi itu sudah 30 juz sudah hafal anak saya. Kemarin saya suruh khotbah di sini. Nah terus nomor 3 itu hampir 10 juz hafal Quran karena punya suami ya, jadi wakil kepala pesantren. Nah ini 16 juz ini. Jadi yang nomor 4, nomor 5, 7 juz sekarang di UNES Semarang. Jadi intinya bapak ibu sekalian, anak itu amanah Allah. Tidak setiap orang diberi anak. Maka zuzina linasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Jadi hiasan rumah kita itu satu istri. Nah, yang kedua anak. Itu ada timbal balik Bapak Ibu. Kita ingin anak kita soleh, yang mendoakan kita, menjadi payung kita ketika kita tua nanti. Boleh saya cerita sedikit Bu? Mohon maaf, taruhnya lewat kamu gitu. Saya minta tolong kamu, karena sudah hampir 10 tahun menikah belum punya anak, ambil anak kakak-kakakmu salah satu, dibesarkan. Kalau orang Jawa itu untuk pancingan supaya istrinya hamil. Yang kedua, paling minim kalau Allah nggak kasih anugerah anak, nanti itu sebagai, kalau kamu butuh sesuatu, anak itu yang akan menolong kamu, membantu kamu. Ternyata entah seperti apa, ya, dua-duanya sakit. Siapa? Saya katakan dulu, tolong ambil, coba kalau dua ambil anak. Sekarang anak itu udah 17 tahun. 17 tahun atau 16 tahun. Itu mungkin bisa naungan kita. Ini Bapak Ibu saya hormati Allah. Jadi anak itu hiasan. Nah, hiasan itu akan indah. Itu berawal dari Bapak Ibu yang baik. Nah, kita ingin anak kita soleh. Yang kalau kita dipanggil Allah mendoakan kita. Ketika kita nanti di alam kubur, kita hanya nunggu apa? Doa anak yang soleh. Jadi doa anak yang soleh ini penting. Atau doa anak yang soleh. Ini Mas Andri putranya apa nih? Dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Jadi itu titipan Allah. Jadi harus jadi orang soleh. Nah oleh karena itu anak itu soleh. Kalau bapak ibunya soleh dulu. Uang tukang copet Tanah Abang saja yang pintar main sandiwara,
itu juga dia pengen anaknya tuh soleh. Apalagi kita orang soleh. Kenapa orang-orang copet tanah abang tuh main sandiwara? Tahun 90-an saya dicopet itu ternyata dia seperti main sandiwara. Jadi nanti ada yang cerimpung satu, ada yang jorotin satu, yang bagian ngambil dompet satu. Ada ustadz copetnya juga. Ketika copet sudah diambil, nanti dia seperti psikologi gitu. Ustadz kiainya gitu. Udah Pak, bukan rezeki Bapak, ikhlasin aja. Padahal dia copet juga. Supaya kita nggak nyari dompet kita gitu. Tuh. Ternyata ada ustadz kelas copet juga. Itu saja pengen anaknya baik, apalagi kita gitu. Oh Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita punya anak soleh, oh itulah yang naun kita, mayumin kita, kebutuhan kita. Kita sakit, dia akan bertanya. Ketika kita sakit, bagaimana dia mencarikan obatnya. Dan yang paling pokok kalau kita nanti dipanggil Allah, anak soleh itu ketika dia merintih, berdoa kepada Allah, itu yang akan mengurangi dosa kita, membuat kita tenang. Jadi itu penting. Jadi kalau istri itu berawal dari suami yang baik, bapak yang baik. Maka kata Nabi, arba'a min sya'at. Saya nggak nyindir Mas Andri ya, Mas Andri baik. Mas Andri baik. Jadi kata Rasulullah itu arba'a min sa'adatil mar'i antakuna zatu salihah. Kamu layak disebut orang bahagia sejati kalau kamu di dalam rumah itu kamu memiliki suami yang baik, istri yang baik. Suami yang soleh, istri yang solehah gitu. Biar dengerin ceramah. Lanjutkan Pak. Iya. Di belakang Pi. Itu orangnya tuh. Ini makanya kayak ini. Mau dipilih. Iya. Ini tangan. Di belakang Gitu ya. Pi. Sus. Iya. Baik. Lanjut. Baik. Jadi kalau kita ingin bahagia itu kuncinya jadi kita memiliki suami yang baik. Nah, suami yang baik adalah suami yang satu taat kepada Allah, yang kedua cinta pada keluarga. Jadi suami yang baik itu bagaimana keluarga kita baik. Kita buang jauh-jauh kesenangan kita, hobi kita. Tapi nggak tahu kalau hobi kayak gitu, gimana cara buangnya gitu ya. Jadi keluarga itu nomor satu. Yang penting istri saya makan, anak saya makan, istri saya tenang, anak saya tenang. Nah, yang kedua istri yang soleha. Istri yang soleha yang taat kepada Allah, taat suami, cinta pada keluarga, didik anak. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada pepatah barat mengatakan like father like son, like mother like son. Begitulah anakmu, begitulah kamu, begitulah anakmu, begitulah kamu, begitulah anakmu. Artinya apa? Anak kita itu fotokopi kita. Jadi kita harus menjadi bapak yang baik. Apa? Ucapan kita, perilaku kita, akhlak kita, adab kita itu akan menjadi modal yang akan dicontoh oleh anak kita. Terutama ibu. Al-ummi madrasatul ula. Ibu itu pendidik yang pertama buat anaknya. Sampai Rasul mengatakan, kalau kamu diberi amanah dua anak, kamu didik dengan baik, dia jadi soleh atau soleha, maka wahai orang tua, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Tuh. Jadi surga itu banyak pintunya. Di antaranya kita bisa mendidik anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Itu silakan orang tuanya masuk surga. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya itu di surga Allah, bukan di dunia ini. Itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita disebut bahagia itu kalau punya suami yang baik, punya istri yang baik. Yang kedua, wa auladahu abrara, kata Nabi. Kamu disebut bahagia itu kalau punya anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang soleh, Pak. Itu saya sudah merasakan seperti menanam pohon melon, saya sudah memetik hasilnya, pada manfaat dari anak yang soleh. Nah, oleh karena itu, Pak Andri nanti tolong anak itu, Allah pasti akan ngasih rezeki. Kenapa? Istri kita bergabung sama kita, istri kita tuh udah bawa rezeki, sudah bawa materi.
Kita anak pertama itu dikasih rezeki sama Allah. Anak kedua kasih rezeki sama Allah gitu. Jadi benar kalau orang Jawa mengatakan banyak anak banyak rezeki. Saya itu anak saya 5, 10 tahun dengan 5 anak. Sewaktu-waktu bayar SPP Allah kasih. Sewaktu anak-anak mau ke jenjang sekolah lebih tinggi Allah kasih. Anak saya mau ke SMA kasih, mau ke pesantren kasih, masuk 16 juta Allah kasih. Tinggal nanti semua itu bertahap. Ya. Bertahap. Kenapa? Anak hadir ke dunia sudah ditulis anak ini kasih rezeki nanti Allah lewat orang tuanya. Jadi jangan sampai dikasih anak sumpah. Karena itu tadi anak itu hiasan. Coba Pak, buat apa rumah kita gedongan mewah ada kolam renangnya tapi nggak punya anak? Buat apa maknanya? Tapi anak itu yang bisa ketika kita lelah, anak itu yang menghibur dan seterusnya. Apalagi nanti kalau kita sudah tua, kaki kita bertambah 1, tekan tuh, ya kan tekan tahu? Tongkat. Anak itu yang membimbing kita, anak itu yang nuntun kita, anak itu yang usaha untuk kesembuhan kita. Jadi oleh karena itu disebut bahagia itu kalau kita punya anak yang soleh. Itu anak soleh berawal dari rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin hidup ini pasti banyak problem. Tapi kalau orang bertakwa itu ya ja'allahu makhraja. Allah kasih jalan keluar. Jadi Allah tuh kalau kita punya masalah, Allah pasti akan memudari masalah kita. Saya punya pengalaman punya anak 5. Jadi kalau kita takwa dekat sama Allah, itu Allah nanti yang menyelesaikan masalah kita. Min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi Bapak Ibu, saya katakan saya ke Jakarta dengan 33.000 karena Allah, saya dakwah, saya menanam kebaikan. Alhamdulillah, anak 5 bisa, yang 3 udah S1 bahkan S2. Menantu saya dua-duanya udah S2 semua. Saya juga S kopior. Itu kelapa muda gitu ya. Jadi kita tuh harus optimis. Kita tuh hamba Allah. Kita ke dunia ini dihadirkan Allah, kita dikasih rezeki. Cacing aja dikasih rezeki kok. Tapi ikhtiar nggak kenal menyerah. Ikhtiar nggak kenal lelah. Saya yakin kalau kita dekat dengan Allah, takwa, Allah kasih rezeki, dan rezeki itu di luar dugaan kita. Jadi yang penting nggak boleh menyerah, nggak boleh ngeluh. Dan istri nggak boleh menuntut kepada suaminya di luar kemampuan sang suami. Maka istri yang soleha itu ketika dipandang suaminya menyenangkan, ketika diperintah taat, ketika diberi dia bersyukur, ketika belum diberi dia bersabar. Sabar ya Bu, kalau Mas Andri belum ngasih rezeki Bu ya. Banyakin sabarnya. Innallaha ma'as sabirin. Dan ini rezeki. Ini rezeki Allah. Rezeki yang terbesar anak. Buat apa kita kaya raya, mobil mewah, nggak punya anak? Sekarang di Jepang itu, Bapak Ibu, di Jepang sekarang problemnya apa pemerintah Jepang itu? Jadi sekarang mohon maaf, anak itu kalau melihat ibunya sudah tua renta, itu dia digendong, dia masuk hutan, diceburkan ke jurang. Itu Jepang. Dan di Jepang sekarang nggak mau punya tradisi, nggak mau punya nikah, nggak mau nikah. Yang perempuan nggak mau nikah, laki-laki juga nggak mau nikah. Bahkan kemarin di TV One itu laki-laki Jepang itu menikah dengan boneka. Boneka itu dibuat sendiri. Jadi dikasih batu baterai, kalau dia pulang, Assalamualaikum, kalau bahasa kita gitu, selamat datang. Itu kan kehidupan orang Jepang. Kita sebagai seorang muslim, anak itu kado terindah dari Allah. Yakinlah Mas Andri, nanti ketika kita lelah dia menghibur kita. Maka oleh karena itu tentu anak ini perlu ada bimbingan. Ya, anak itu yuladul alal fitrah, anak itu bersih. Jadi anak ketika kita punya problem, jangan sebagai anak seperti sasaran kita. Karena itu dia hadir, Allah yang menghadirkan. Dia hadir, itu punya rezeki.
Nanti dia masuk sekolah, Allah tambah rezekinya. Dia masuk ke SMP, Allah kasih rezekinya. Yang penting apa? Kita ikhtiar, yang kita berdoa kepada Allah, takwa, ditambah sholat malam. Kenapa? Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyaman. Orang yang sedang bangun sholat malam itu, ketika dia minta, itu Allah malu kalau nggak mengabulkan. Apalagi doanya seperti ini. Sebut satu persatu, anak pertama siapa? Mohon maaf, Bu, saya anak 3, anak 5. Saya sholat itu pasti habis sholat malam itu saya angkat tinggi-tinggi, saya sebut anak saya namanya pertama Furqan namanya. Ya Allah, bila Furqan rezeki, ya Allah kasih ini, ya Allah bila kecerdasan, ya Allah bimbinglah, ya Allah jagalah. Yang nomor 2 Jundi. Jundi, anak saya namanya Jundi. Jundi itu artinya prajurit. Makanya dosanya di Madinah itu, kapan kamu jadi panglima? Kok jadi prajurit terus? Itu dosanya di Madinah saya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, jadi itu. Nah, oleh karena itu di dalam Islam, anak itu diberi nama yang baik. Saya buka kamus ID terus apa gitu ya, Pranaryawan, Purnawan. Nah itu saya Pranaryawan, itu Iftikar. nah yang iftikar itu yang saya karena itu ada bau bahasa Arabnya agak paham saya. Intinya anak itu bisa dibanggakan, betul Ya, Pak? betul, Betul ya. betul. Jadi memang anak itu bisa dibanggakan. Nah, bisa dibanggakan. Maka kata Nabi apa? Aku bangga di yaumil kiamah dengan umatku yang banyak. Rasul bangga dengan umatnya. Nah, bangga itu tentu anak yang berkualitas. Kualitas imannya, akhlaknya baik. Yakin Pak, anak itu datang bawa rezeki. Dia datang bawa rezeki. Sakit, Allah pasti kasih obat. Jadi biaya nanti Allah yang nanggung. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, maka perlu dididik dengan baik. Nah, kemarin sudah diadzani ya? Sudah. Komat. Nah, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, nanti kalau Waalaikumsalam. Jadi kalau mendidik anak soleh ya, karena ya alhamdulillah anak saya insya Allah, kalau orang-orang kompleks saya nyebut termasuk yang bisa didik anak. Jadi kalau ibu sholat itu kan masa nipasnya sudah selesai Ibu. Besok ya. Nah kalau enggak, papanya itu sholat itu selalu di samping. Jadi anak itu menurut psikolog barat itu dia sudah mendengar. Sudah ketika 4,5 bulan dalam kandungan bundanya itu sudah dikasih ruh, itu sudah mendengar. Maka sering dengarkan suara murotal, suara murotal, suara pengajian, kajian, suara Al-Quran. Jangan didengerin campur sari. Tahu campur sari ya? Lagu Jawa itu ya, atau lagu-lagu klasik atau lagu-lagu barat. Karena itu dengar dia, jadi merekam. Saya terus terang saja di rumah saya sering, kalau nggak ibunya, kalau nggak saya, suara tip, suara murotal, karena itu direkam. Jadi suara Al-Quran itu bisa menenteramkan hati, menenteramkan hati. Nah, yang kedua, anak kecil itu, mohon maaf Ibu, tetap diberi ASI. Maka di dalam Islam ini gimana, dikasih ASI? Tetap ASI, karena ASI itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya cerita, anak saya 5, yang nomor 4 itu hanya 1 bulan diberi ASI karena sakit pada waktu itu istri saya operasi di Pasar Rebo, sehingga ASInya nggak boleh diberikan. Itu bedanya anak 5 yang 1 nggak minum ASI hanya 1 bulan. Kata dokter rumah sakit Pasar Rebo, Bu, ini anak ini jangan dikasih ASI. Nomor 4 namanya, saya kasih namanya Muhammad Sobron. Nah sekarang lumah hafal 16 juz hafal Quran. Itu bedanya dengan kakak-kakaknya, dengan adiknya. Itu mohon maaf agak minder, tapi nggak minder banget karena terus kita didik. Jadi ASI itu membuat anak itu kuat, ASI membuat anak cerdas, ASI itu membuat anak itu kebal dari virus dan seterusnya. Maka kata Nabi, diberi ASI sampai 2 tahun. Namanya masa 2 tahun harus disampai. Jadi ASI itu yang paling baik. Yang kedua, ibunya sering sholat di sampingnya. Jadi saya kan di rumah ada cucu 1, kadang-kadang saya sholat ke masjid saya bawa, karena itu didikan gitu ya. Dan mohon maaf Mas Andri dan istri,
saya yakin dalam hidup ini penuh problem. Kalau ribut jangan di depan anak. Nggak ada keluarga tuh nggak ribut, pasti ribut. Jangan di depan anak. Dan mohon maaf, nggak usah duding-duding. Udah kita semua itu kita bertemu itu karena Allah. Mas Andri beserta istri itu yang jodohin Allah. Walaupun beliau tadi cerita agak telat ya, masih bersyukur telat, masih dikasih anak 2, ya kan? Itu untuk payung kita dunia akhirat. Nah, pendidikan. Jadi nanti ajarin tuh, bisa kan kasih nama yang baik. Ya, tadi sudah saya pakai bahasa Arab yang terakhir itu, anak yang bisa dibanggakan. Berarti anak itu cerdas, soleh, dan akhlaknya mulia. Itu sudah nama baik. Jangan nama selamat, Bu. Saya kemana-mana ditabrak taksi selamat, tapi kan hancur juga saya. Jadi ya, karena kalau orang Jawa itu, orang Klaten itu nyawa balen. Nyawa balen itu saya mau meninggal dikasih selamat, hidup lagi. Gitu, makanya saya juga kurang keren juga, karena saya minder juga. Ustadznya cuma selamat namanya gitu. Tapi udah memang Allah ngasih itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Tidak. Baik, disahkan nama yang baik itu 7 hari. 7 hari kelahiran. Yang kedua akikah. Akikah ini bisa diundur sampai Bapak Ibu Allah kasih rezeki. Jadi nggak harus sekarang. Ternyata sampai kita tua kita nggak ada rezeki lebih. Anaknya nanti kalau sukses dia mengakikahin sendiri boleh. Jadi nggak harus 7 hari. Sahkan nama yang baik. Jangan diberi seperti tetangga saya namanya lahir hari Rebu, panggil Rebu, kasih nama Rebu. Ada namanya dikasih Ibrahim, tapi bapaknya supaya keren panggilnya Bram. Jangan, Ibrahim panggil Ibrahim, biar seperti Nabi Ibrahim mulia. Namanya diberi Hamzah, sahabat Nabi yang hebat, paman Nabi Hamzah. Tapi supaya keren di nama Bejah. Dan nanti silakan Bapak mau ngasih namanya Aida ya, ID mau panggil ID boleh, panggil yang terakhir yang boleh, atau yang tengah-tengah, yang penting nama itu baik, itu sugesti dan itu pemberian papa dan mamanya, baru nanti ini. Dan yang perlu kita ini Bapak Ibu rahmati Allah, ini masih 40 hari ya. Sunahnya itu nanti Pak Andri kalau ada kurma itu dikunyah sampai lembut, Pak Andri yang ngunyah atau ibunya yang ngunyah. Setelah kunyah terus dileletkan di gusi Mas ID ini. Jadi itu sunahnya. Jadi dia nanti jadi gusi yang kuat. Jadi Nabi itu ketika Hasan Husain lahir, Nabi mengunyah kurma sampai selembutnya dileletkan ini. Gitu. Sampai lumat dileletkan di gusi di gigi. Jadi kuat. Itu sunah Nabi. Nah, tadi kembali ke tentang akikah, kalau laki-laki dengan 2 kambing itu sampai kita dapat rezeki. Yang kedua kalau perempuan 1 kambing. Kalau enggak apa-apa. Namanya kan enggak gitu, sunah muakkadah, sangat dianjurkan. Kalau ada, kalau enggak ada ya itu memang rezeki dari Allah gitu. Atau suatu saat nanti ketika anak-anak gede, baru bapak ibu punya rezeki, boleh akikah. Nah, apa bedanya akikah dengan kurban? Kalau kurban itu bentuk mateng. Kurban itu bentuk mentah, tapi kalau akikah bentuk matang. Jadi nggak harus sekarang, enggak. Tapi yang saya kasih nama yang baik, yang kedua disahkan nama yang baik, yang kedua dicukur rambutnya. Kenapa? Karena ketika Nabi itu sahkan namanya dan cukur rambutnya 7 hari sebenarnya, tapi lebih juga nggak masalah. Karena Islam itu fleksibel untuk ya. Dah dicukur sebenarnya itu nanti rambutnya itu ditimbang kita infak seberapa. Karena rambut seberapa sih kan? Jadi intinya nggak harus sekian, sebenarnya kita infak aja. Ke anak yatim boleh ke masjid, ini sebagai ganti timbangan rambut. Karena rambut yang dibawa dari rahim itu menurut kedokteran ada kurang bersih. Makanya Nabi itu kenapa harus dibotakin? Kenapa orang umroh haji itu botak? Karena biar bersih. Dan satu, botak itu orang cerdas. Jadi ketika semakin anak kita sering botakin, itu anak itu semakin cerdas. Makanya namanya tahallul. Kalau ini nanti pemotongan rambut. Sedikit saja nanti minim 3 orang. Ya. Nah kalau Anas bin Malik itu lahir, tadi nggak capek ya? Ininya nggak apa-apa ya? Udah biasa. Udah biasa, pahalanya banyak. Jadi kenapa Anas bin Malik lahir ceprot, oek-oek sama ibunya dibawa ke Rasulullah? Jadi masih memerah, ya Rasulullah,
doakan anak kami ini. Coba doanya apa? Satu, doa Nabi kepada Anas bin Malik, itu banyak anak. Anaknya Anas bin Malik satu ibu 20 orang. Yang kedua panjang usia, di atas 100 tahun Anas bin Malik itu. Yang ketiga apa? Faqih fiddin, paham agama. Anas bin Malik itu orang yang paham tentang agama, tentang hadis. Makanya disunahkan kita, kalau anak kita bayi lahir, panggil ulama, panggil ustadz yang soleh, boleh kita dapat ke ustadz supaya didoakan. Jangan ke dukun. Dulu ada Ki Joko Bodo kan? Jadi ke ulama yang soleh. Kenapa? Ulama itu doanya cespleng, dikabulkan Allah. Gitu ya. Jadi bapak ibu itu, terus apalagi anak itu harus, mohon maaf, mandi. Jadi nanti ibu, bapak, mohon maaf, saya belajar dari Rasulullah itu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu security-nya Nabi. Satu saat Rasulullah keluar nggak bilang sama Abu Hurairah. Ternyata Rasulullah kemana? Ke pasar. Beli makanan, ternyata bukan untuk dibawa ke Aisyah istrinya, tapi ke rumah Fatimah Az-Zahra, putri beliau yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib ketika anak lahir Hasan Hussein. Nabi beli makanan ke situ. Nah, akhirnya apa? Setelah ngetuk, tidak dijawab salamnya, tapi Fatimah nggak keluar, Ali nggak keluar. Ternyata apa? Anak itu, Hasan Hussein itu, cucu Nabi itu dimandikan, diganti pakaian yang bagus, disisir rapi, kasih minyak wangi, baru keluar biar ketemu kakeknya. Nah, ini nasihat buat kita. Kalau bisa anak kita tuh keluar rumah harus dalam kondisi bersih. Jangan belepotan, ini ada kapur barus, ini ada buta hijau yang dileret ke sini. Dimandiin, bersih dalam seperti Islam. Nah, pagi itu baik papanya atau mamanya ajak keluar biar dapat vitamin D sebentar gitu ya. Dan tadi yang paling pokok adalah pendidikan anak itu, dia akan mencontoh bapak ibunya. Maka sebelum kita jadi anak yang soleh, bapak ibunya harus jadi bapak ibu yang soleh. Anak yang soleh nggak bisa kita pesen di toko swalayan atau media, nggak bisa. Dan iman kita nggak bisa diwarisi anak kita, tapi pendidikan anak itu wajib bagi orang tuanya. Nah, jadi itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Mau langsung itu apa mau tanya jawab? Tadi jawab setelah ini ya. Setelah ini apa? Ya. Boleh tanya ya? Ya, boleh. Satu aja tanya saya. Iya. Apa hukumnya akikah kalau tidak bisa dilakukan? Karena saya juga belum bisa mengakikahkan anak pertama saya. Pekerjaan saya luntur bahasanya. Saya pernah menjadi seorang direktur marketing di salah satu perusahaan swasta. Ketika anak saya masih dalam kandungan, masih ada rezekinya. Begitu anak saya lahir, berhenti perusahaan itu. Kemudian 7 bulan kemudian baru merintis lagi, bekerja lagi, sampai kemarin di Agustus 2022. Jadi kalau dapat rezeki itu ingatnya hutang. Karena selama tidak ada duit saya berhutang. Kalau nggak berhutang, saya nggak mungkin mengandalkan mama saya yang pegawai negeri, yang udah ada uang pensiunan. Jadi saya harus berani berhutang dalam hal itu. Jadi setiap hutang itu saya catat ke istri saya, kepada siapa saja kita berhutang. Sehingga pada saat dapat duit lebih, misalnya jual sepeda saya atau dapat bisnis dari yang lain, yang pertama adalah uang itu habis untuk bayar hutang. Sehingga saya suka jadi berantem dengan istri, kamu duit habis buat bayar utang. Istri saya cuma ingatnya pas bayar utangnya, tapi pas menikmati hutang itu dia nggak ingat. Nah, padahal suami yang mencari utangan itu kadang-kadang ya seperti itu. Baik. Yang kedua, akikah saya belum bisa mengakikahkan anak pertama dan mungkin juga anak kedua, karena tadi Pak Ustadz bilang kita harus berbaik sangka dengan Allah. Pasti. Nah, terus ikhtiar terus. Walaupun saya di rumah, sekarang kan di rumah mama saya kan orang lama, Pak Ustadz. Jadi kalau ngelihat saya begini, Pak Ustadz, seolah-olah saya main doang gitu loh. Padahal begini tuh bisnis yang saya omongin. Tapi suka saya beri pengertian ke mama saya, ini namanya WFH, work from home. Jadi disinilah bisnis saya. Makanya kalau HP ini saya hilang jawaban, termasuk tokoh-tokoh bisnis saya di belakang-belakang ini yang saya undang itu bisnis semua. Ini adalah penting bagi saya. Baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar saya. Tapi kok tadi saya bilang di awal, waktu belum acara,
ketika saya maksiatnya banyak, rezeki saya banyak. Kenapa ketika saya udah menghilangkan maksiat, tidak lagi bergaul dengan seperti itu, malah rezeki saya sedikit. Bahkan sepertinya kok Allah nih nggak adil sama saya gitu, bahasa saya. Maka ketika saya sholat, saya selalu ngotot dalam sholat saya, doa saya, ya Allah berikan saya, bukan berikan saya, beri jalan untuk saya mengambil rezekimu. Berkali-kali, bahkan kalau saya lagi naik motor sendiri, ya Allah ini saya mau ngambil rezeki, tetap aja rezeki itu nggak ada. Ketemu orangnya iya, tapi bisnisnya belum muncul gitu. Gitu loh Pak Ustadz. Jadi apa hukumnya kalau tidak bisa mengakikah bagi misalnya orang yang tidak mampu seperti saya gitu? Apakah itu suatu kewajiban atau tidak? Yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, kita berguru sama wasilah itu ada guru juga. Guru yang benar adalah bukan dukun. Guru yang benar adalah guru yang memang kita anggap sebagai orang yang baik, pemimpin satu agama. Dan kebetulan saya sekarang Allah luruskan jalan saya aktif di pesantren, di berbakti kepada pesantren Nurul Ibad di Gorda. Dan saya ketemu salah satu dai muda, anggota saya juga, yaitu Mas Mugi. Saya bertemu di sana lagi potong kambing, potong sapi kemarin Ramadan, Idul Adha. Yang tadi nggak kenal gara-gara minjem golok saya. Pak Andre, saya boleh pinjam ini pisau saya nih. Enak Pak Andre pisaunya, lagi motong-motong itu lama-lama terjadi interaksi. Tahu-tahu sekarang menjadi anggota komunitas ontel saya. Ini istrinya. Pak Ustadz tadi bercerita mengenai indahnya seorang anak dan istri sebagai hiasan rumah tangga. Mohon doa, beliau belum dikaruniai anak selama 3 tahun ini. 3 tahun ya Mas Mugi. Mudah-mudahan setelah nanti ada tausiah dari Pak Ustadz, jadi diberikan juga rezekinya, putra atau putrinya. Karena mereka udah berusaha juga, udah berikhtiar. Jadi hal-hal ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan tausiah Pak Ustadz ini membuka rezeki kita semua, membuka rezeki saudara-saudara saya, teman saya, sahabat saya. Ada kunjungan dari Bali langsung, diimpor dari Bali teman bisnis saya, bukan saya. Jadi terus kemudian sebelah saya yang mau nikah belum dapat pasangan lagi, supaya bisa nikah lagi, didoakan. Karena beliau di usia tua sendiri, supaya ada doa dong kan. Artinya biar ada istrinya, biar bisa merawat dia di kemudian hari. Umurnya baru 59 tahun, masih gagah. Mudah-mudahan didoakan semua. Terus kemudian kakak ipar saya juga diberikan rezeki berlimpah, diberikan lagi rezeki istri. Kemudian orang tua saya, mama saya sehat, mertua saya sehat. Terus rumahnya kejual, mama saya juga. Banyak yang saya titipkan doanya supaya semuanya nih lancar gitu loh. Doa sapu jagat semuanya Pak. Karena semua yang ada di sini kebetulan punya problem masing-masing. Yang akhirnya kita semua dibuka kuncinya oleh Pak Ustadz. Selamat yang saya hormati. Baik. Jadi gini, akikah ya, kembali ke akikah itu sunnah muakkadah. Sunnah itu perintah, muakkadah itu adiknya wajib. Jadi belum sampai ke wajib ya. Jadi anak itu tergade oleh akikahnya, kata Rasulullah. Tapi tidak harus 7 hari. Memang sunnahnya itu 7 hari kelahirannya. Disahkan namanya, potong kambing, kalau laki-laki 2, perempuan 1. Tapi di dalam Islam dan para sahabat pun ketika belum punya kambing itu bisa diundur sampai kita punya rezeki. Jadi itu ininya. Ternyata kok dalam perjalanan hidup kita, ya kita nggak mampu gitu ya, nggak mampu akikah, ya sudah, nggak dosa kan, bukan wajib kan, tapi sunnah itu perintah Nabi. Itu satu. Nah itu yang kedua. Jadi satu saat saya yakin Mas Andri Allah akan kasih. Amin. Biasanya di usia anak-anak yang seperti ini banyak ujian. Ya, saya kan juga pernah merasakan gitu ya. Mengajar, saya keluar gitu, terus saya buka usaha dan seterusnya. Jadi itu yang kedua, kita harus berprasangka baik sama Allah. Ya buat apa kalau kita rezeki kita banyak melimpah tapi keberkahan nggak ada, nilai akhiratnya nggak ada. Kan yang pokok itu akhiratnya nanti. Tapi yang jelas orang bertakwa itu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Orang yang bertakwa itu Allah kasih rezeki dari langit dan bumi. Cuman belum saat. Tapi rezeki itu kan banyak. Anak juga rezeki, sehat juga rezeki, rumah juga rezeki. Ya. Mau kita kan materi itu selagi kita ikhtiar. Wong cacing. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat namanya dulu. Allah, di tengah-tengah kita Allah memberikan kado terindah kepada Pak Andri beserta istri. Putra beliau kedua diberi nama Aidi Pranaryawan Iftihar. Saya mengambil yang jelas anak ini selalu bisa dibanggakan. Amin. Amin. Mudah-mudahan anak kita anak yang sholat. Amin. Dan tentu anak yang cerdas. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat terutama bagi kedua orang tuanya dan menjadi keluarga besarnya dan lingkungannya dan agama dan masyarakatnya. Amin. Anak yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Rasulullah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diamin ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wa nuri samsi wal qamar. Amin. Allahumma sirullah nuri nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbi habli minas sholihin. Amin. Amin. Jadikan anak ini anak yang soleh ya Allah. Amin ya Allah. Menjadi kebanggaan kedua orang tua ya Allah. Amin. Jadikan anak ini anak penghafal Quran ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Anak ini menjadi seorang dai-Mu ya Allah. Amin. Yang Amin. senantiasa mendakwahkan agama-Mu ya Allah ya Amin. Allah. Ya Allah ya Rahman, berilah rezeki kepada Pak Andri yang banyak dan barokah ya Allah. Amin. Amin. Berilah keluarganya keluarga yang sehat ya Allah ya Rahman. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang datang pada hari ini ya Allah, jadikan langkahnya langkah kebaikan ya Allah. Amin. Yang belum diberikan rezeki, berikan rezeki ya Allah. Amin. Ya Amin. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting agak kesini Mbak. Ibu, ini bagaimana cara ganti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukup. Ayahnya. Sedikit aja ya, yang nampak, yang nampak. Jadi Ya. Neneknya, nenek. Motor ya, kakek. Apa namanya? Kelihatan. meja baru. Bekas baru. Bawah. Kita doain kita Ya. Ini baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar anak ini dijauhkan dari syaitan yang ada. Mas Dedi. Sebelum Mas Dedi doakan Mas Dedi. Tapi muda, tolong didoakan sebagai muda. Mas Herman monggo. Ini orang Pasuruan. Orang Mojokerto. Mojokerto. Tapi kerjanya di Bali. Iya.
Tante Fitri, monggo Tante, doakan Tante Fitri. Anaknya nggak ini ya, nggak meronta ya, anaknya anteng. Iya, anteng. Dia mendapatkan sakinah, ketentraman. Amin amin. Insya Allah doanya orang-orang baik. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Om Anton, Amin. tolong Om Anton. Sifat doa. Ini doa bareng-bareng menurut saya itu. Makasih Om Anton. Sudah saya miliki, terutama saya merasa istimewa sekali saya bisa membantu Pak Kiai itu sehat, lebih sehat lagi. Ya, alhamdulillah, mungkin waktunya saya akan kembalikan ke Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya, apa sih di bawah?